Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Salsabila. Saya dari kelas 81. Saya ingin menceritakan ulang buku yang telah saya baca sebelumnya, yaitu buku yang berjudul Bad Boyku Imamku. Cerita ini berawal dari seorang gadis SMA yang dijodohkan dengan ketua geng motor. Gadis tersebut bernama Nafisa Anastasia dan ketua geng motor tersebut bernama Alvin Zaderta Abimana. Alvin memiliki sikap yang kejam, keras kepala, berandalan, dan susah diatur. Sedangkan Nafisa memiliki sikap yang pendiam, pintar, dan baik hati. Alvin memiliki 3 orang sahabat yang bernama Azi, Agatha, dan Ale. Sedangkan Nafisa hanya mempunyai satu teman yang bernama Hawa. Banyak yang iri dengan kepintaran Nafisa. Tetapi meskipun banyak yang iri dengan kepintarannya, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh, apalagi sampai menyakiti Nafisa, karena takut akan kemarahan Alvin. Sikap Alvin yang berandalan ini hanya berlaku untuk orang lain, tidak berlaku untuk istrinya Nafisa. Jika bersama orang lain, sikap Alvin bagaikan singa yang ganas. Jika bersama istrinya, sikap Alvin bagaikan anak kucing yang sedang manja. Alvin seringkali mengikuti balapan liar pada malam hari. Sikap Alvin yang berandalan dan susah diatur ini bukan tanpa sebab, melainkan ada sebab tertentu, yaitu karena sedari kecil hingga remaja ia selalu dididik keras oleh orang tuanya, sehingga ia tumbuh menjadi pria yang memiliki sikap kejam dan berandalan. Kini keluarga Alvin dan Nafisa sudah menjadi keluarga yang serba berkecukupan dan memiliki harta banyak. Tetapi meskipun begitu, Alvin dan Nafisa tidak pernah merasa sombong sekalipun. Mereka tetap berbaik hati kepada orang lain dan sering bersedekah untuk orang yang membutuhkan. Meskipun begitu, ada saja orang yang tidak suka dengan kesuksesan mereka. Banyak orang yang ingin menghancurkan keluarga, bahkan bisnis mereka. Tetapi Alvin dan Nafisa tetap percaya akan pertolongan Allah dan tidak takut sama sekali, karena mereka yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata, dan mereka tetap bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Waktu berlalu, kini Alvin dan Nafisa sudah lulus sekolah. Alvin memilih untuk melanjutkan berkuliah di Belanda, sedangkan Nafisa memilih untuk berkuliah di Indonesia. Alvin berkuliah di Belanda untuk menjadi seorang CEO, sedangkan Nafisa berkuliah di Indonesia untuk menjadi seorang dokter. 10 tahun berlalu, kini Alvin dan Nafisa sudah dipertemukan kembali, dengan Alvin yang sudah menjadi seorang CEO dan Nafisa yang sudah menjadi seorang dokter. Kini mereka berdua sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang memiliki wajah tampan mirip dengan Alvin. Anak tersebut bernama Aidan Zaderta Abimana. 15 tahun berlalu, kini Aidan sudah tumbuh menjadi sosok lelaki yang pintar, tampan, dan menjadi idaman para wanita. Banyak wanita yang mengincar Aidan, tetapi Aidan memiliki sikap yang cuek seperti ayahnya. Ia tidak suka jika banyak wanita yang mengincarnya. Jika di luar rumah, Aidan menjadi sosok yang kejam, pendiam, dan keras kepala. Tetapi jika ia sedang di rumah dan bersama orang tuanya, ia selalu menjadi anak kecil yang manja terhadap orang tuanya. Mau dilarang seperti apapun, Aidan tetap menyukai hobinya dan melaksanakan hobinya tersebut. Karena Aidan memiliki sikap yang keras kepala sama dengan ayahnya. Pada saat Aidan sedang berjalan-jalan pada sore hari, ia bertemu dengan seorang gadis bercadar. Gadis tersebut memiliki mata yang indah dan kulit yang putih. Gadis tersebut terlihat sedang mencari sesuatu. Lalu Aidan menghampirinya dan bertanya, "Assalamualaikum," ucap Aidan. "Waalaikumsalam," jawab gadis tersebut. "Apa yang sedang kamu cari?" kata Aidan. "Aku sedang mencari kucingku yang hilang," jawab gadis tersebut sambil tertunduk. "Oh,
Nanti saya bantu, ucap Aidan. Lalu mereka berdua mencari kucing gadis tersebut yang hilang. Lalu Aidan bertanya kepada gadis tersebut, "Apa ciri-ciri kucingmu?" Lalu gadis tersebut menjawab, "Kucingku memiliki warna." Aidan bertanya kepada gadis tersebut, "Apa ciri-ciri kucingmu?" Lalu gadis tersebut menjawab, "Kucingku memiliki bulu yang berwarna putih abu-abu." Lalu Aidan mengangguk paham. Aidan berkata, "Ini sudah sore hari, sebaiknya kamu pulang. Nanti jikalau aku menemukan kucingmu, aku akan membawanya ke taman ini. Besok temui aku di taman ini." Lalu gadis itu menjawab, "Baiklah kalau begitu. Sebelumnya terima kasih telah membantuku." Lalu Aidan berkata, "Iya, sama-sama." Lalu gadis tersebut berkata, "Kalau begitu aku pamit dulu. Assalamualaikum." Aidan menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu Aidan pulang ke rumahnya dan langsung menceritakan apa yang ia alami sore ini. "Assalamualaikum ayah, bunda," ucap Aidan. "Waalaikumsalam," ucap ayah dan bundanya. "Ayah, bunda, tadi aku bertemu dengan seorang gadis yang memakai cadar. Ia sangatlah cantik." Lalu ayahnya berkata, "Wah, di mana kamu bertemu dengannya?" Lalu Aidan menjawab, "Aku bertemunya di taman." Lalu bundanya berkata, "Apakah kamu menyukainya?" Lalu Aidan hanya tersenyum. Dan bundanya berkata, "Siapa nama gadis tersebut, nak?" Lalu Aidan menjawab, Aku tidak bertanya siapa namanya. Aku hanya membantunya untuk mencari kucingnya yang hilang." Lalu ayahnya bertanya, "Apakah kucingnya ketemu?" Dan Aidan menjawab, "Belum. Nanti semisal Aidan bertemu dengan kucingnya, Aidan akan membawanya ke taman." Lalu ayahnya berkata, "Oh, baiklah kalau gitu. Apakah kamu menyukainya, nak?" Lalu Aidan berkata, "Sepertinya begitu ya," ucap Aidan malu-malu. Kata ayahnya, "Kalau kamu menyukainya, jangan lama-lama, langsung saja kamu lamar dia." Lalu Aidan berpamitan untuk membersihkan dirinya. Kini gadis tersebut kembali ke taman untuk mencari kucingnya yang hilang. Lalu Aidan menghampiri gadis tersebut. "Assalamualaikum," ucap Aidan. "Waalaikumsalam," ucap gadis tersebut. Lalu Aidan berkata kepada gadis tersebut, "Lihatlah apa yang aku bawa." Gadis tersebut melihatnya. Lalu gadis tersebut berkata, "Wah, itu kucingku." Lalu Aidan berkata, "Ya, ini kucingmu, silakan ambil." Lalu kata gadis tersebut, "Terima kasih banyak sudah menemukan kucingku. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan apa." Lalu Aidan berkata, "Ya, sama-sama." Lalu Aidan bertanya, "Siapakah namamu, wahai gadis?" Lalu gadis itu berkata, "Namaku Aisyah." Lalu Aidan berkata, "Wah, namanya yang bagus." Lalu gadis tersebut hanya tersenyum. Lalu Aidan berkata, "Apakah kamu sudah memiliki pendamping?" Gadis tersebut hanya menggeleng. Lalu Aidan berkata, "Aku ingin melamarmu." Gadis tersebut tampak terkejut dan tidak percaya apa yang Aidan omongin. Lalu gadis tersebut bertanya, "Apakah kamu serius?" Lalu kata Aidan, "Ya, apakah kamu mau?" Gadis tersebut berkata, "Biarkan aku menjawabnya besok. Aku ingin meminta jawabannya kepada Allah." Lalu Aidan menjawab, "Iya, aku akan menunggu jawabanmu." Lalu Aidan berpamitan untuk pulang dan gadis tersebut juga pulang. Kini gadis tersebut kembali ke taman dan Aidan sudah menunggunya di sana. Lalu Aidan berkata, "Bagaimana jawabanmu?" Lalu gadis itu menjawab, "Ya, aku mau menjadi pendamping hidupmu." Lalu Aidan tampak tersenyum bahagia. Lalu Aidan bertemu dengan orang tua Aisyah dan menyampaikan niatnya untuk melamar Aisyah. Orang tuanya pun merestuinya. Kini mereka berdua sudah menikah dan mereka hidup berbahagia. Sekian cerita singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.